Kenapa hidup sehat lebih gampang di Korea? You need to know this. Kemarin saya sudah share 3 hal kenapa Korea termasuk top 3 negara paling sehat di dunia. Tapi ada satu hal lagi yang sangat menarik di Korea yang saya belum pernah lihat di negara lain, yaitu keterangan informasi nilai gizi pada makanan atau minuman sangat spesial. Biasanya di Indonesia atau banyak negara lain, informasi nilai gizi ditulis per serving. Apakah Anda adalah salah satu tipe orang yang ingin sekali hidup sehat, tapi Anda tidak tahu harus mulai dari mana? Ayo ikut saya. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Adanawari. Dan saya bersama rekan saya, Aziz Aurelio Aribukti. Kami di sini membawa solusi untuk Anda. Solusi yang mungkin Anda sama sekali tidak pernah terpikir sebelumnya. Apa itu? Ini dia solusinya. Waktu kecil, mungkin kita sering mendengar tentang konsep gizi seimbang. Apa sih itu konsep gizi seimbang? Mungkin kalian masih ingat? Masih ingat? Kelihatannya sudah lupa ya? Gak apa-apa, saya ingatkan lagi. Konsep gizi seimbang yang saya maksud di sini adalah 4 sehat 5 sempurna. Apa sih itu 4 sehat 5 sempurna? Yang pertama, nasi. Yang kedua, lauk-pauk. Yang ketiga, sayur. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai penyempurna gizi seimbang. Apa itu? Ya, susu. Mungkin bagian dari kalian beranggapan, wah, saya sudah dewasa, saya tidak akan lagi minum susu. Saya tidak menyalahkan Anda, karena memang faktanya sebagian besar pria dewasa dan wanita dewasa terutama di negara-negara berkembang mengonsumsi susu itu tidak lazim bagi mereka, termasuk di Indonesia sendiri. Ada beberapa alasan yang membuat orang-orang dewasa ini enggan untuk meminum susu. Pemerintah Indonesia sendiri mengaku mengalami kesulitan dalam meningkatkan kesadaran masyarakatnya betapa pentingnya mengonsumsi susu. Angka konsumsi susu nasional Indonesia tidak pernah mencapai angka 20 kg per kapita per tahun. Ya, ada datanya. Saya akan bacakan ya. Sebentar. Nah, dilansir dari situs tirto.id, dari tahun 2002, konsumsi susu nasional Indonesia hanya bergerak di kisaran angka 12 hingga 13 kg per kapita per tahun. Jika dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lainnya, dengan angka segini, Indonesia berada di peringkat terbawah negara dengan konsumsi susu terendah di antara negara-negara di Asia Pasifik. Gila bukan? Saya akan bacakan lagi ya. Data terbaru dari BPS menyebut konsumsi susu naik menjadi sekitar 16,62 kg per kapita per tahun sebelumnya ya. Meski demikian, angka ini masih jauh di bawah negara Asia lainnya. Misalnya Malaysia dengan 36,2 kg per kapita per tahun, Myanmar 26,7 kg per kapita per tahun, Thailand 22,2 kg per kapita per tahun, dan Filipina 17,8 kg per kapita per tahun. Konsumsi susu nasional sebesar 5% juga tidak sejalan dengan peningkatan produksi susu segar dalam negeri atau SSDN yang baru mencapai 2%. Baru mencapai 2% saja. Sangat kecil sekali. Ada beberapa alasan, mitos terutama yang beredar di masyarakat, khususnya di orang-orang dewasa ini, yang membuat orang-orang dewasa ini menjadi enggan mengonsumsi susu kembali. Mitos yang pertama menyebutkan bahwa susu hanya diperuntukkan bagi anak-anak.
Namun faktanya, konsumsi susu tidak boleh dieliminasi keberadaannya di kehidupan orang-orang dewasa. Kenapa? Saya bacakan ya. Berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG yang dikeluarkan oleh Permenkes RI nomor 75 tahun 2013, usia dewasa membutuhkan asupan kalsium setidaknya 1000 hingga 1200 mg per hari. Tutur Diana F. Suganda, dokter spesialis gizi klinis. Mungkin kalian semua berpikir, mengapa sih susu begitu penting? Jawabannya simple, ya karena memang susu mengandung banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh kita. Susu tidak hanya mengandung kalsium, susu juga mengandung energi yang biasa kita sebut dengan kalori. Susu juga mengandung banyak sekali mikronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, magnesium, riboflavin, terus zinc, zat besi, dan masih banyak lagi lainnya. Oleh karena itu, saya Muhammad An-Nadawari menyarankan Anda, merekomendasikan Anda terutama salah satu produk susu terbaik di Indonesia. Apa itu? Inilah produknya. Menemukan resep hidangan terbaik adalah misi seorang master chef. Ini dia Ultra Milk. Cita rasa Ultra Milk jadi pasangan terbaik untuk setiap menu. Jadi pasangan masakanmu, tasty. Jadi pasangan minumanmu. Yummy. Ultra Milk, pasangan enakmu. Tambah Ultra Milk, tambah enak. Pertanyaannya, kenapa harus Ultra Milk? Yang pertama, karena Ultra Milk sudah lulus uji keamanan BPOM dan sertifikasi halal dari MUI, yang pastinya membuat produk ini aman dikonsumsi oleh semua orang. Yang kedua, Ultra Milk memiliki lebih banyak nutrisi yang dibutuhkan tubuh dibandingkan brand-brand lain. Di sini tertulis nilai informasi nilai gizinya, saya akan bacakan. Lemak total 8 gram, lemak jenuh 3,5 gram, protein 8 gram, karbohidrat 12 gram, gula 10 gram, garam 55 mg, vitamin A 25%, vitamin C 10%, vitamin D3 20%, vitamin K 10%, vitamin B1 25%, vitamin B2 25%, vitamin B3 15%, vitamin B5 15%, vitamin B6 55%, vitamin B9 35%, vitamin B12 30%, kalsium 25%, iodium 30%, zinc 10%, magnesium 8%, zat besi 8%, fosfor 30%, selenium 20%, biotin 20%, kolin 10%, dan kalium 11%. Kurang sehat apa lagi coba? Susu UHT Ultra Milk ini juga cocok diminum setiap hari. Selain itu, susu ini juga bisa dijadikan untuk bahan baku memasak dan membuat kue. Susu ini juga sangat direkomendasikan diminum oleh anak-anak usia di atas 1 tahun. Lantas, bagaimana dengan proses produksinya? Langsung saja kita tanya dengan narasumbernya. Oke? Selamat pagi Pak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Pak, sebelumnya bisa diperkenalkan dulu siapa nama Bapak dan kaitannya dengan Ultra Milk ini apa ya Pak? Saya Mukti, saya di perusahaan Ultra Milk ini bekerja sebagai koordinator kandang.
Tugasnya apa aja ya Pak kalau boleh? Ya macam-macam, mulai dari mengatur pemberian pakan, mengatur jumlah hewan dalam kandang, menjaga kebersihan kandang, menyusun jadwal pemerahan, dan lain-lain sih Mas. Pokoknya yang berkaitan dengan sapi-sapi perah itu saya yang koordinasi. Oke. Lalu bagaimana sih Pak dengan perawatan yang dilakukan ke sapi-sapi ini? Yang pasti kita di sini memperhatikan kesehatan para pengguna susu ini ya Mas. Banyak yang harus kita lakukan seperti pemberian nutrisi yang seimbang, menjaga kandang kandang bersih dan kering supaya sapi-sapi di sini tidak mudah sakit. Terus biasanya untuk perawatan kesehatan itu biasanya ketika terlihat sapi-sapi kurang sehat atau gimana itu langsung kami pisahkan Mas dari yang lain. Terus supaya sapi-sapi itu nggak stres, biasanya kami keluarkan di luar kandang atau di halaman khusus Mas, biar bisa memproduksi susu lebih banyak. Oh, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak atas waktunya ya Pak. Ya sama-sama Mas. Nah itu tadi sedikit penjelasan dari supplier bahan baku. Lantas bagaimana dengan proses produksinya? Langsung aja kita tanya ke orangnya ya. Selamat pagi Mas, gimana kabarnya? Selamat pagi juga Mas, kabar baik pastinya. Alhamdulillah kalau begitu. Bisa diperkenalkan dulu Mas, siapa namanya sama pekerjaannya di perusahaan Ultramilk ini sebagai apa ya? Baik, saya Aurel. Saya di perusahaan ini bekerja sebagai operator produksi. Bisa dijelaskan Mas, operator produksi itu kerjanya kayak gimana ya Mas? Sederhananya, saya yang bertugas buat mengoperasiin, memelihara, memantau, dan menjaga keamanan mesin di sini Mas. Berarti Mas paham betul dong tentang proses pengolahan susu di sini. Bisa minta tolong dijelaskan sedikit Mas? Baik, jadi susu segar Ultramilk diproduksi dan disterilkan dalam proses ultra high temperature atau UHT, di mana bahan baku tersebut dipanaskan dalam suhu tinggi mencapai 140 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Hal ini bertujuan untuk mematikan seluruh bakteri patogen. Pemanasan yang singkat bertujuan untuk meminimalisir hilangnya kandungan nutrisi dan kesegarannya. Selanjutnya, setelah proses produksi selesai, akan dikemas dalam kemasan aseptik yang terdiri dari 6 lapisan karton. 6 lapisan karton ini terdiri dari lapisan polietilen plastik, aluminium foil, dan kertas untuk melindungi dari sinar ultraviolet, udara, dan bakteri yang mungkin akan mengkontaminasi susu. Kombinasi proses UHT antara kemasan yang efektif menjamin susu Ultramilk pulkri bertahan lama tanpa ada kerusakan dari luar sedikit pun. Jadi kalian tidak perlu melakukan kebersihan dan kehigienisan produk susu UHT Ultramilk ini. Baik Mas, terima kasih banyak atas penjelasannya ya. Baik, sama-sama juga Mas. Di balik proses produksinya yang higienis, ternyata produk susu Ultramilk ini juga memiliki segudang manfaat yang baik bagi tubuh kita. Seperti untuk menjaga kesehatan gigi dan tulang, untuk meningkatkan sistem kognitif dan fungsi otak, terus untuk menambah berat badan, untuk mengurangi stres, membantu lebih rileks, dan lain-lain sebagainya. Anda masih kurang percaya? Anda butuh testimoni? Kami akan beri Anda testimoni. Saat ini saya sudah bersama salah satu penerima manfaat dari produk Ultramilk ini. Langsung saja kita wawancara ya. All my fellas. 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 Selamat pagi Mas Neo, gimana kabarnya? Pagi Mas. Wih, semangat sekali sepertinya ya. Bisa diceritakan sedikit tentang pengalaman bersama susu Ultramilk ini Mas? Baik ya, mungkin dari dulu sih saya nggak pernah suka minum susu dan nggak minum susu ya. Mungkin saya minum susu itu cuma waktu bayi saja. Terus dulu itu ada bidan dari puskesmas datang ke SD suruh minum susu biar badan berisi dan lebih dekat. Dulu ya karena saya masih aja ya, jadi saya nurut-nurut aja disuruh gitu. Terus saya minta dibeliin merek merek lainnya gitulah. Terus ternyata rasanya itu kuat sekali, saya nggak suka, saya muntah. Nah terus sejak saat itu saya sudah nggak suka minum susu dan nggak mau ya, penting
karena trauma. Terus sampai SD, SMP, terus awal SMA itu saya pikir mau ke kedokteran. Nah, dikarenakan nilai saya tuh tahu ya dari target. Tapi teman-teman saya tuh kok bagus-bagus. Saya bingung. Nah, teman-teman saya kok nilainya tuh lebih bagus daripada saya, padahal kan bukunya sama, materi yang diajarkan juga sama. Nah, terus pada saat waktu itu saya buka buku biologi dan baca-baca. Dari baca-baca buku itu saya tahu ternyata banyak sekali manfaat surat dari tubuh. Salah satunya yaitu bisa meningkatkan kognitif otak. Nah, karena saya ingin kedokteran dan nilai saya itu rendah, jadi saya itu mencoba minum susu kembali. Dan saat itu yang saya beli itu susu Ultramilk rasa karamel. Ternyata cocok di mulut saya. Saya tidak trauma dan rasanya waktu itu. Dan sejak saat itu saya rutin mengonsumsi susu Ultramilk itu. Karena kan saya juga rajin belajar, dan doa dengan tekun, nilai saya meningkat. Dan alhamdulillahnya saya keterima di Fakultas Kedokteran UNER. Jadi buat kalian teman-teman yang nggak suka minum susu full cream, susu UHT Ultramilk juga memiliki varian rasa yang lain seperti coklat, terus karamel, taro, low fat, dan full cream terutama. Tapi kali ini saya coba membawa dua varian saja, yaitu varian Ultramilk full cream dan taro. Ini salah dua favorit saya pada menurut saya. Terus yang ukuran besar, yang ukuran 1 liter ini coba dibanderol dengan harga Rp19.000 saja. Ini bisa untuk 8 sampai 10 gelas orang dewasa. Cukup murah bukan? Dan yang terakhir, mungkin susu Ultramilk ini diproduksi oleh PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, salah satu perusahaan swasta milik Indonesia. Jadi nggak ada kaitannya sama bedebah Zionis di luar sana, itu nggak ada kaitannya. Jadi kita semua dapat aman, nyaman, tenang mengonsumsi susu UHT Ultramilk ini tanpa merasa bersalah dengan siapapun. Ya, setelah penjelasan saya panjang lebar tadi, apakah ada dari kalian yang ragu untuk minum susu? Masih ada? Masih? Mas Leo tadi sudah membuktikan betapa pentingnya minum susu bagi kesehatan tubuh kita. Apakah masih kurang bukti dari Mas Leo tadi? Alasan apa lagi yang mau kalian gunakan untuk menolak minum susu? Hah? Apalagi alasannya? Tidak ada kan? Jadi saya harap setelah ini kalian-kalian yang gak suka minum susu jadi demen susu kembali. Terutama kalian cowok-cowok. Perlu dipertanyakan kalau nggak suka minum susu ya, paham kan itu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih buat yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Saya undur diri selaku tim yang bertugas. Mohon maaf bila ada kesalahannya, kami sengaja atau tidak. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk minum susu hari ini. Bye bye.